Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita buka dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fadil. Fadil guys, hadir. Aulia Nuridayani, Hadir Pak. Olivia Tania Septiasa, Hadir Pak. Aditya, Tidak. Hadir. Fadil. Tidak. Apa dia tidak masuk hari ini? Sakit. Oh, sakit. Tommy, Hadir. Ayu, Hadir. Putri. Hadir. Baik. Materi kali ini kita akan membahas tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, Bapak ingin kalian semua mengetahui alur perjalanan dakwah di Nusantara. Dan yang kedua, Bapak ingin kalian semua mengetahui cara-cara dakwah di Nusantara. Baik. Jadi, alur perjalanan dakwah di Nusantara yaitu sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar yang tangguh, yang sanggup mengarungi samudera lepas. Jadi menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara yang menjadikan lintas penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yaitu Malaka dan sekitarnya. Sementara itu pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi pedagang dari Lamuri atau sekarang yang disebut Aceh, dari Barus, Palembang, Sunda Kelapa dan Gresik. Sedangkan Islam masuk ke Indonesia dari perdagangan yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Malaka menjadi pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Mereka tidak hanya berdagang, tapi sekaligus berdakwah menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, agama Islam telah ada di Indonesia ini sejak abad ke-1 Hijriah. Jadi menurut para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Jadi sebelum Islam masuk ke Indonesia telah ada agama yang lain, yaitu agama Hindu dan Buddha. Tetapi pengaruh-pengaruh tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat di Indonesia. Namun dalam perkembangan, pengaruh Islam jauh lebih kuat daripada agama Hindu dan Buddha. Jadi masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan, berlangsung dengan cara damai. Jadi Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara tidak melalui jalur peperangan atau pemaksaan, tetapi Islam masuk ke Indonesia dengan cara perdagangan, dengan cara damai. Jadi proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap melalui banyak jalan. Baik, Bapak ada video tentang teori perjalanan masuknya Islam ke Indonesia. Silakan dilihat dulu. Yang pertama yaitu teori Gujarat, teori Persia dan teori Mekah. Teori Gujarat disampaikan oleh Suleimani bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-13. Pembawanya berasal dari Gujarat. Jadi menurut teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi.
Gujarat adalah sebuah negara di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Jadi menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melebar sejak awal Hijriyah abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan dari pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam. Dan India. Dasar teori 1. Kurangnya fakta yang menjelaskan jadi dasar teorinya yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab hubungan dagang Indonesia dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia. batu nisan Sultan Samudra Yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik Al-Saleh pada tahun 1197. teori Persia disampaikan oleh Yang kedua yaitu teori Persia. bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, kini juga Iran. Jadi menurut teori Persia ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang yaitu negara Iran. Sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Dasar teorinya 1. Jadi dasar teorinya Muharram atau yang pertama yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad, oleh orang Syiah. yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran di Sumatera Barat. Peringatan tersebut disebut dengan upacara tabuk atau tabut. Buatan bubur Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Yang kedua yaitu kesamaan ajaran Sufi 3 yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Halas. tanda-tanda Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem pengejaan huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat. pikiran itu asli Gresik. Terakhir, adanya perkampungan lereng atau lereng di kiri daerah Gresik. Yang ketiga, teori Mekah disampaikan oleh Hamka Bolmat. Yang ketiga yaitu teori Mekah. Menurut teori Mekah ini, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Yang dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi dorongan utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Said atau Syarif di depan namanya. Jadi menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Selain ketiga teori tersebut, yang teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah, ada juga teori yang terakhir yaitu teori Cina. Jadi menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubung dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yaitu sejak masa Hindu dan Buddha. Jadi ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada masa dinasti Tang, di daerah Konzu, Katon, Jingzhou, dan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah permukiman Islam. Sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa raja Islam pertama di Jawa yaitu Raden Fatah dan Bintoro Demak merupakan keturunan Cina. Ibunya disebut berasal dari Kanpa atau Cina bagian selatan, sekarang termasuk negara Vietnam. Selain itu, bukti lainnya adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina dan Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Pelabuhan penting seperti Gresik misalnya menurut catatan Cina diduduki oleh pertama kali oleh para pelaut dan pedagang Cina. Selain dari teori tersebut,
Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh para berbagai golongan, yaitu para pedagang, mubalik, dan para wali. Jadi para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali Sembilan. Siapa di sini yang tahu Wali Songo? Saya, Pak. Silakan Aulia, apa? Saya, Pak. Nah, iya Tania. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan dituduhkan di Gresik. Ya, itu salah satu sunan yang ada di Indonesia atau yang termasuk ke dalam 9 wali atau Wali Songo. Selain Sunan Maulana Malik Ibrahim, ada juga Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau nama lainnya yaitu Syekh Maghribi, yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel di daerah Surabaya. Yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang dan dekat Tuban. Yang keempat yaitu Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku dan berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Yang kelima Sunan Derajat atau Saifuddin, juga putra dari Sunan Ampel, dari berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Yang keenam yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Syekh Narullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati di daerah Cirebon. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, putra dari Raden Utsman Haji, yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang, Ponalan, berkedudukan di Kudus. Yang ke-8 yaitu Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra temunggung Wilatika, Bupati Tuban, yang berkedudukan di Kadilanggu dekat Demak. Yang terakhir yaitu Sunan Muria atau nama aslinya yaitu Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Jadi bukan hanya 9 wali, tetapi masih banyak wali yang lain. Tapi yang 9 ini merupakan wali yang terkenal sampai sekarang. Selanjutnya yaitu cara-cara dakwah Nusantara. Masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau dari Arab. Jadi yang pertama yaitu perdagangan. Yang kedua ada cara perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat hubungan sosial, dan yang terakhir yaitu kesenian. Jadi cara dakwah di Nusantara ini, para dai atau mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara mereka, yaitu yang pertama perdagangan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16. Jadi para pedagang tersebut berasal dari Arab, berasal dari Persia dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Jadi para pedagang Muslim ini memiliki akhlak mulia, santun, dan dapat dipercaya dan jujur. Hal inilah yang menjadi suatu daya tarik bagi masyarakat Nusantara. Sehingga secara sukarela masyarakat Nusantara masuk Islam. Banyak pedagang Muslim yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia. Sebagian ada yang tinggal sementara
dan ada pula yang menetap di Indonesia. Jadi lambat laun terdapat tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan muslim. Yang kedua yaitu perkawinan. Selain cara perdagangan, Islam masuk ke Nusantara melalui sebuah perkawinan atau pernikahan. Jadi para pedagang Islam tersebut menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan dan putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapatkan keturunan, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan muslim yang disebut Pekojan. Jadi perkampungan Pekojan ini banyak sekali dijumpai di beberapa kota di Indonesia hingga saat ini. Yang ketiga yaitu pendidikan. Jadi selain dari perdagangan, perkawinan, ada juga pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah di Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Jadi nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda di setiap daerah. Misalnya di Aceh, lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Maunasah, Dayah, dan Rangkang. Sedangkan di Sumatera Barat dikenal adanya Surau, dan di Kalimantan dikenal dengan namanya Langgar. Sementara di Jawa dikenal dengan Pondok Pesantren. Di sanalah berlangsung pembinaan, pendidikan, kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu. Jadi menurut tingkatan kelasnya. Setelah para santri ini tamat atau selesai menuntut ilmu di pondok pesantren, mereka kembali ke kampung masing-masing. Di sanalah mereka menyebarkan Islam di kampung terpencil, di daerah-daerah tempat mereka tinggal. Selanjutnya yaitu hubungan sosial. Selain dari pendidikan, perkawinan, dan perdagangan, hubungan sosial ini merupakan salah satu peran penting bagi penyebaran Islam. Jadi para mubalik menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat setempat, sehingga mereka yang telah menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani, rohani, dan memiliki kepandaian tinggi serta dermawan. Jadi para mubalik ini menjaga silaturahmi dan bekerja sama serta gotong royong bersama dengan masyarakat Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar mereka mau masuk Islam. Dan pada kesempatan tertentu mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak memaksa dan merendahkan. Jadi mereka para mubalik ini tidak secara paksa mengajak masyarakat Nusantara masuk Islam, tapi dengan cara yang halus, yaitu dengan Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia, karena kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kastanya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengajarkan umat untuk saling membantu yang kaya, membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, dan saling meringankan beban orang lain. Yang terakhir yaitu melalui kesenian. Jadi sebelum Islam datang ke Nusantara, masyarakat Nusantara memiliki kesenian dan kebudayaan, terutama terkait dengan agama Hindu dan Buddha. Jadi kebudayaan dan kesenian Hindu Buddha ini telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah.
Jadi cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Pada seni bangunan misalnya masjid, mimbar, ukiran-ukiran masih menunjukkan motif seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu dan Buddha. Motif tersebut dapat dilihat pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Demikian pula dengan pertunjukan wayang kulit. Jadi wayang kulit ini digunakan para mubalik atau para dai untuk menyampaikan ajaran Islam. Mungkin sekian materinya hari ini. Baiklah anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Bapak persilakan. Saya, Pak. Ya Ulia, Bapak persilakan menyimpulkan materinya. Kesimpulannya adalah ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Baik, terima kasih Ulia telah menyampaikan kesimpulannya. Jadi di sini Bapak akan menyimpulkannya dari seluruh materi kita. Yang pertama yaitu tentang terkait teori-teori kedatangan Islam ke Indonesia. Jadi ada 4 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, dan teori Cina. Selain itu ada juga nama-nama Wali Songo atau Wali Sembilan yang salah satu menyebarkan Islam di tanah Jawa, yaitu ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Jadi selain itu ada juga cara-cara dakwah atau penyebaran Islam. Yang pertama yaitu cara perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Nah, itulah materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.